Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pingin belajar tafsir Al-Quran seenak didongengin? Atau pingin memahami Al-Quran tapi males baca? Atau nggak ada waktu? Yuk simak sampai habis dan tonton videoku yang lain ya. Tafsir Ibnu Katsir, Surah Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Para sahabat memulai bacaan kitabullah dengan Bismillah, dan para ulama sepakat bahwa Bismillah merupakan salah satu ayat dari surat An-Naml. Kemudian mereka berselisih. Pendapat apakah Bismillah merupakan ayat tersendiri pada permulaan tiap-tiap surat, ataukah hanya ditulis pada tiap-tiap permulaan surat saja, atau apakah Bismillah merupakan sebagian dari satu ayat pada tiap-tiap surat, atau memang demikian dalam surat Al-Fatihah tidak pada yang lainnya, ataukah Bismillah sengaja ditulis untuk memisahkan antara satu surat dengan yang lainnya, sedangkan Bismillah sendiri bukan merupakan suatu ayat. Mengenai masalah ini banyak pendapat yang dikatakan oleh ulama, baik salaf maupun kholaf. Pembahasannya secara panjang lebar bukan diterangkan dalam kitab ini. Di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW dahulu belum mengetahui pemisah di antara surat-surat sebelum diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Hakim, yaitu Abu Abdullah An-Naisaburi. Di dalam kitab Mustadraknya, dia meriwayatkannya secara mursal dari Sa'id ibnu Jubair. Di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW membaca Bismillah pada permulaan surat Al-Fatihah dalam solatnya, dan beliau menganggapnya sebagai salah satu ayatnya. Tetapi hadis yang melalui riwayat Umar ibnu Harun Balkhi, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaika, dari Ummu Salamah ini, di dalam sanadnya terkandung kelemahan. Imam Daruqutni ikut meriwayatkannya melalui Abu Hurairah secara marfu'. Hal semisal diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas serta selain keduanya. Di antara orang-orang yang mengatakan bahwa Bismillah merupakan salah satu ayat dari tiap surat kecuali surat At-Taubah adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Abu Hurairah. Sedangkan dari kalangan tabi'in ialah Atu Taus, Sa'id ibnu Jubair, dan Makhul Az-Zuhri. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abdullah ibnu Mubarak, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam salah satu riwayat yang bersumber darinya, dan Ishaq ibnu Rahawai serta Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan bahwa Bismillah bukan merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat lainnya. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat yang dikemukakan oleh sebagian jalur mazhabnya menyatakan bahwa Bismillah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah, tetapi bukan merupakan bagian dari surat lainnya. Diriwayatkan pula dari Imam Syafi'i bahwa Bismillah adalah bagian dari satu ayat yang ada dalam permulaan tiap surat. Akan tetapi, kedua pendapat tersebut gharib, aneh. Daud mengatakan bahwa Bismillah merupakan ayat tersendiri dalam permulaan tiap surat dan bukan merupakan bagian darinya. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibnu Hanbal. Diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Ar-Razi dari Abul Hasan Al-Karhi, yang keduanya merupakan pentolan murid-murid Imam Abu Hanifah. Demikianlah pendapat-pendapat yang berkaitan dengan kedudukan Bismillah sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah atau tidaknya. Masalah pengerasan bacaan Bismillah sesungguhnya merupakan cabang dari masalah di atas. Dengan kata lain, barang siapa berpendapat bahwa Bismillah bukan merupakan suatu ayat dari Al-Fatihah, dia tidak mengeraskan bacaannya. Demikian pula halnya bagi orang yang sejak awalnya berpendapat bahwa Bismillah merupakan ayat tersendiri. Orang yang mengatakan bahwa Bismillah merupakan suatu ayat dari permulaan setiap surat berselisih pendapat mengenai pengerasan bacaannya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Bismillah dikeraskan bersama surat Al-Fatihah dan dikeraskan pula bersama surat lainnya. Pendapat ini bersumber dari berbagai kalangan ulama, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam kaum muslim, baik yang salaf maupun kholaf. Dari kalangan sahabat yang mengeraskan bacaan Bismillah ialah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Muawiyah. Bacaan keras Bismillah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Imam Baihaqi dari Umar dan Ali, apa yang dinukil oleh Al-Khatib dari 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali merupakan pendapat yang gharib. Dari kalangan tabi'in yang mengeraskan bacaan Bismillah ialah Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Abu Kilabah Az-Zuhri, Ali ibnul Husain dan anaknya, yaitu Muhammad serta Sa'id ibnul Musayyab,
Ato, Tawus, Mujahid, Salim, Muhammad ibnu Ka'b al-Qurazi, Ubaid dan Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, Abu Wail dan Ibnu Sirin, Muhammad ibnu al-Munkadir, Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas dan anaknya, Muhammad, Nafi Maula ibnu Umar, Zaid ibnu Aslam, Umar ibnu Abdul Aziz, Al-Azraq ibnu Qais, Habib ibnu Abu Sabit, Abu Shishasa, Makhul, dan Abdullah ibnu Ma'qal ibnu Muqarrin. Sedangkan Imam Baihaqi menambahkan Abdullah ibnu Safwan, dan Muhammad ibnu al-Hanafiyah menambahkan Ibnu Abdul Bar dan Amr ibni Dinar. Hujah yang mereka pegang dalam mengeraskan bacaan Bismillah adalah, karena Bismillah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka bacaan Bismillah dikeraskan pula sebagaimana ayat-ayat surat Al-Fatihah lainnya telah diriwayatkan pula oleh Imam Nasa'i di dalam kitab sunannya, oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya masing-masing, juga oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui Abu Hurairah, bahwa ia melakukan solat dan mengeraskan bacaan Bismillahnya. Setelah selesai dari solatnya itu, Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku adalah orang yang solatnya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kalian." Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Daruqutni, Imam Khatib, Imam Baihaqi, dan lain-lainnya. Abu Daud dan Turmuzi meriwayatkan melalui Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuka solatnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Turmuzi mengatakan bahwa sanadnya tidak mengandung kelemahan. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui Ibnu Abbas yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan melalui Anas ibnu Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menjawab bahwa bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan panjang pada Bismillah dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim. Dengan kata lain, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Bismillahnya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Imam Hakim disebutkan melalui Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan cara berhati-hati pada setiap ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Ad-Daruqutni mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i meriwayatkan. Begitu pula Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya melalui Anas, bahwa Muawiyah pernah solat di Madinah. Ia meninggalkan bacaan Bismillah. Maka orang-orang yang hadir bermakmum kepadanya. Dari kalangan muhajirin memprotesnya. Ketika ia melakukan solat untuk yang kedua kalinya, barulah ia membaca Bismillah. Semua hadis dan asor yang kami ketengahkan di atas sudah cukup dijadikan sebagai dalil yang dapat diterima guna menguatkan pendapat ini tanpa lainnya. Bantahan dan riwayat yang gharib serta penelusuran jalur, ulasan, kelemahan-kelemahan serta penilaiannya akan dibahas pada bagian lain. Segolongan ulama lainnya mengatakan bahwa bacaan Bismillah dalam solat tidak boleh dikeraskan. Hal inilah yang terbukti dilakukan oleh 4 orang khalifah, Abdullah ibnu Mughaffal dan beberapa golongan dari ulama, salaf kalangan tabi'in dan ulama khalaf. Kemudian dipegang oleh mazhab Abu Hanifah, Imam Sauri, dan Ahmad ibnu Hanbal. Menurut Imam Malik, Bismillah tidak boleh dibaca sama sekali, baik dengan suara keras ataupun perlahan. Mereka mengatakan demikian berdasarkan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah membuka solatnya dengan takbiratul ihram dan membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, yakni tanpa Bismillah. Di dalam kitab Sahihain yang menjadi dalil, mereka disebutkan melalui Anas bin Malik yang mengatakan, "Aku solat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin." Menurut riwayat Imam Muslim, mereka tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baik pada permulaan ataupun pada akhir bacaannya. Hal yang sama disebutkan pula dalam kitab-kitab Sunan melalui Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu. Demikianlah dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh para imam dalam masalah ini. Semuanya berdekatan, karena pada kesimpulannya mereka sangat sepakat bahwa solat orang yang mengeraskan bacaan Bismillah dan yang memelankannya adalah sah. Demikianlah penjelasan mengenai tafsir surat Al-Fatihah ayat 1,
yang memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang makna-makna ayat tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada saudara yang lain, karena satu ilmu yang dibagikan bisa menjadi amal jariah yang tak terputus. Jangan lupa untuk menekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan tafsir ayat selanjutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.